masuk ke pengambilan keputusan ya tadi yang disampaikan ini masih proses tawar-menawar. Jadi apakah saya menerima atau enggak nih tawarannya. Kemudian tadi kalau pengendalian itu kuncinya ini sudah kejadian, kita mengevaluasi. Ya, jadi kecuali sudah ditawarkan pada periode berikutnya, kemudian kita evaluasi nih, oh ternyata kemarin harga yang diberikan ke kita tuh memang lebih murah dari pasar nih misalkan, atau ternyata harga kita diberinya kemahalan ya. Nah, jadi untuk kasus yang A ini memang lebih tepatnya untuk masuk ke pengambilan keputusan. Gitu ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Berikutnya untuk yang poin B. Jadi ada manajer operasi nih. Jadi ada laporan ya, menerima laporan. Jadi targetnya itu ternyata ini ya, 30%-nya itu ya seperti turun gitu ya. Kemudian diinvestigasi itu ada ketahuan bahwa mereka ini menggunakan material yang kualitasnya tuh lebih rendah gitu dari yang diharapkan gitu ya, sehingga waste-nya jadi atau barang yang terbuang atau produksi yang nggak kepake itu lebih tinggi gitu. Nah, dengan menukar bahan baku ini dengan di level yang sebelumnya, jadi maksudnya dengan menukar kualitas bahan baku dengan yang lebih baik ya, yang sudah dispesifikasi awal, itu mereka bisa mengurangi waste ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang kasus B nih, kira-kira apa? Planning, pengendalian, ataukah pengambilan keputusan? Monggo. Izin menjawab, Bu. Oke, monggo Mbak Nursyana. Menurut saya masuk pengendalian ya, karena sudah terjadi, lalu melakukan evaluasi, harus melakukan perbaikan. Jadi begitu. Iya, oke, iya. Ya, betul ya Mbak Nurjana, terima kasih jawabannya. Jadi betul ini masuk ke tahap evaluasi di mana sudah kejadian gitu ya, sudah kejadian ternyata mereka kok waste-nya tinggi ya daripada yang diharapkan. Nah, terus dilakukan evaluasi, tadi diinvestigasi gitu ya, ternyata ditemukan mereka menggunakan material yang spesifikasinya tuh lebih rendah dari yang seharusnya gitu ya, sehingga waste-nya lebih tinggi gitu. Berarti betul ini evaluasi. Jadi kemudian mereka berupaya di next-nya itu mendapatkan bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dari awal, supaya waste-nya di tahun depan bisa berkurang. Oke, berikutnya ada manajer divisi. Oke, market share-nya, jadi pangsa pasarnya ini meningkat dikarenakan produk yang dihasilkan ini berkualitas tinggi ya, atau berkualitas baik. Kemudian proyeksi saat ini itu mengindikasikan mereka harus meningkatkan penjualan 25% ya dibandingkan tahun lalu. Nah, si manajer divisi ini dia ingin proyeksi nih gitu dampak dari peningkatan penjualan ini terhadap profit gitu ya, dia ingin ngerti. Dia terus juga kepingin diberikan data mengenai pemasukan dan pengeluaran kas tiap bulannya gitu. Dia ada feeling atau mungkin dia memprediksi ya bahwa kayaknya penting nih
untuk adanya pinjaman jangka pendek gitu. Oke, yang poin C. Kira-kira apa nih? Masuk ke manakah? Pengambilan keputusan, pengendalian, atau planning? Jawab, Bu. Jawab, Bu. Ya, monggo. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil, Bu. Halo, tes. Mas Eka. Halo, udah terdengar, Bu? Oke. Udah lebih jelas. Oke. Kalau menurut saya masuk ada di 2 kriteria, Bu. Yang pertama perencanaan dan yang kedua pengambilan keputusan. Oke, kenapa tuh bisa masuk ke 2 kriteria tersebut? Ya, karena divisi manajerial tersebut melihat market share-nya yang naik itu, Bu. Iya. Sama mengevaluasi dari bulan yang lalu, terus dia juga punya feeling juga kalau misalkan ini mau pinjaman yang short term ini, ya, jadi manajer divisi ini merencanakan penjualan yang akan datang dan sekaligus juga masuk di pengambilan keputusan, Bu. Iya. Itu yang akan datang. Oke, thank you Mas Eka. Ya, jadi untuk yang poin C ini bisa masuk perencanaan dalam artian di sini kalau kita memfokuskan bahwa proyeksi sekarang ini mengindikasikan kita karena penjualannya bagus gitu ya, pangsa pasarnya meningkat, berarti harapannya besok kalau kita pas menyusun anggaran untuk tahun depan kita naikin nih unit penjualannya gitu ya. Jadi ada planning untuk meningkatkan penjualan di tahun depan ya. Kemudian dengan proyeksi yang ada dia ingin tahu dampaknya seperti apa nih. Nanti kalau seperti ini kira-kira laba kita meningkat berapa persen gitu. Kemudian dia juga ingin tahu berapa sebenarnya pemasukan dan pengeluaran kasnya tiap bulan seperti apa. Oke, jadi betul dari Mas Eka ini bisa masuk ke pengambilan keputusan ya, karena dia memang harus memutuskan beberapa hal. Jadi apakah memang mereka harus nantinya betul-betul jadi ini yang utama pengambilan keputusannya dulu ya. Jadi apakah betul bahwa mereka nanti memang bisa dan mampu meningkatkan penjualan sebanyak 25% gitu ya. Kemudian dia juga apakah iya bahwa tahun depan dia juga harus ini meminjam jangka pendek ya. Jadi dia harus melakukan atau perusahaannya harus melakukan pinjaman jangka pendek. Jadi ini kalau untuk kasus yang C ini ya komplit ya. Jadi dia juga mengevaluasi, dia kemudian nantinya harus mengambil keputusan dan kemudian dia merencanakan yang ke depan seperti apa ya. Jadi untuk yang poin C ini tadi bisa masuk ke pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan itu kan dia juga evaluasi, dia juga merencanakan ya. Jadi bisa masuk semua lah ya. Yang untuk yang poin C. Gitu. Jadi evaluasinya karena mereka sudah pangsa pasarnya meningkat, kemudian mereka memproyeksikan bahwa ini bisa naik 25% dari tahun sebelumnya, berarti dia sudah melakukan evaluasi. Kemudian dia juga kepingin tahu nanti kalau saya meningkatkan 25% ini dampaknya kayak apa. Ya, berarti dia evaluasi, kemudian dia planning juga
pengambilan keputusan, kemudian dia planning, ya, berkaitan dengan apakah nanti dia benar-benar perlu minjem atau enggak nih, gitu. Itu mungkin tambahan dari jawabannya Mas Eka tadi ya. Kemudian berikutnya nih, ada manajer pabrik. Oh, bergantikah PPT-nya, teman-teman? Belum, Bu, masih sama. Oke. Padahal udah nggak saya share screen, harusnya bisa nih. Sudahkah? Sudah, Bu. Ya, sudah, Ibu. Oke, iya. Oke, berikutnya ada manajer pabrik, pabrik, ya. Jadi ada kompetitor asing itu memproduksi barang dengan harga yang lebih rendah dan mengantarkan barang itu, jadi dia masuk ke pangsa pasarnya mereka dengan cepat gitu ya, dengan harga yang lebih rendah. Kemudian si manajer pabrik ini mengatakan kita perlu nih bukan memotong, istilahnya apa? Jadi melakukan efisiensi ya. Jadi siklusnya itu dipersingkat gitu. Siklus siklus produksinya itu dipersingkat dan meningkatkan efisiensi di proses pembuatan atau di proses produksinya gitu. Nah, kemudian ini ada 2 usulan yang bisa digunakan untuk ini mencapai tujuan tersebut. Jadi mencapai tujuan tadi untuk memotong siklus produksi dan melakukan efisiensi. Nah, 2 proposal tadi atau 2 usulan tadi supaya mereka bisa melakukan melakukan efisiensi itu membutuhkan investasi yang gede di ini ya, seperti di IT-nya lah gitu. Nah, dia perlu tahu ya future cash flow-nya ya berkaitan dengan tiap sistem gitu. Dan dampak dari masing-masing sistem ini untuk siklus, untuk nanti dampak dari penerapan sistem yang baru ini terhadap siklus kayak apa, apakah benar-benar bisa efisien atau enggak. Nah, ini kira-kira masuknya ke mana nih? Ke planning kah? Ke evaluasi kah? Pengambilan keputusan kah? Ataukah bisa tiga-tiganya? Monggo. Izin menjawab boleh? Monggo. Oke, Mas Joko dulu, nanti habis ini Mbak Ika ya. Berdua nggak apa-apa. Monggo Mas Joko dulu, nanti setelah itu Mbak Ika bisa menyampaikan juga. Iya. Mm-mm. 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 Oke, berarti pengambilan keputusan ya, Mas Joko. Oke, terima kasih. Coba Mbak Ika, samakah atau ada pendapat yang berbeda nih Mbak Ika? Hampir sama ya. Halo. Menurut saya pribadi. Halo?
Iya, pelan. Oh, maaf Bu. Udah. Udah. Menurut saya pribadi bisa masuk ke tiganya ya Bu, karena adanya komputerisasi dalam proyeksi arus kas masa depan sehingga terlihat biaya per unit dan waktu siklus guna pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur sehingga terkendalinya biaya produksi barang dan pendistribusian barang lebih cepat. Oke, berarti Terima kalau kasih. menurut Mbak Ika, ini masuk ke tiga-tiganya? Iya. Oke, ya. Maaf ya, saya tadi agak memotong. Monggo Mbak Ika ditambahkan, diselesaikan. Sunda Ibu tadi. Sunda. Oh, udah. Ya, saya pikir tadi masih ada yang mau disampaikan, tuh saya potong gitu. Enggak ya, berarti memang udah selesai bener ya? Iya Bu. Oke. Hey, wait sebentar. Kayaknya kok ada info sebentar. Biasanya tuh saya kalau buka Teams itu tuh apa namanya udah bisa pada masuk. Saya makanya bingung kok ini saya harus accept ya. Sebentar ya, ini kayaknya tadi ada ting ting ting. Kayaknya saya harus ngecek sebentar. Oh, oke. Oke, kita kembali ke laptop. Dari tadi berarti laptop. Oke, untuk yang poin D, ini memang cenderung ke pengambilan keputusan ya. Jadi karena tapi seperti ini, memang pengambilan keputusan itu pasti berawal dari adanya evaluasi. Ya, jadi karena contoh kalau seperti di poin D ini, mereka akan mengevaluasi karena apa? Ada kompetitor asing nih, ya, memproduksi barang yang sama, harganya lebih murah, ya, dan mereka bisa jadi mengantarkan ke konsumennya lebih cepat gitu. Padahal di pangsa pasar yang lama, yang sama kok yang lama. Kemudian oleh perusahaan akhirnya mereka berarti kan sudah ada kejadian dulu, mereka kemudian mengevaluasi, kok ada kompetitor baru ya, gitu. Berarti kita harus harus bersaing gitu ya. Kita harus bersaing supaya pangsa pasar kita tuh nggak dikuasai oleh mereka, kita tetap masih bisa bertahan. Kita harus memotong siklus produksinya gitu. Nah, kemudian ada 2 proposal yang bisa membantu kita sebagai perusahaan ini untuk tadi melakukan efisiensi gitu ya. Nah, di mana kedua-duanya ini membutuhkan teknologi informasi gitu ya, berbasis komputer. Nah, kemudian si plan manager nih pengen tahu future cash flow-nya berkaitan dengan tiap-tiap sistem. Karena tadi kan usulannya kan ada 2, jadi supaya dia bisa memilih mana nih yang harus saya terima gitu ya. Jadi memang ini utamanya atau fokusnya adalah di pengambilan keputusan ya. Tapi pengambilan keputusan tadi itu juga berdasarkan evaluasi. Tapi poin utamanya di sini memang dia ingin memutuskan dari 2 proposal ini, nantinya dia memilih yang mana gitu. Makanya dia perlu tahu future cash flow-nya dari masing-masing sistem. Karena kan tadi yang penting tujuan efisiensinya dan untuk bisa mempercepat ya pengiriman ke konsumen tuh bisa menjadi lebih cepat gitu. Jadi utamanya ini fokus di pengambilan keputusan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tapi kan juga evaluasi juga karena tadi mereka sudah ada kompetitor nih, berarti kan dilakukan evaluasi supaya kita masih bisa bersaing. Itu juga boleh ya. Jadi ini kalau saya bilang ini bukan masalah benar salah, tapi lebih kepada reasoning-nya aja ya. Reasoning-nya tuh seperti apa? Kenapa kita memilih ini pengambilan keputusan dan evaluasi. Oh, ini pengambilan keputusan, perencanaan dan evaluasi masuk semua gitu ya. Jadi reasoning-nya tadi. Jadi dia pengambilan keputusan
tapi juga setelah melakukan evaluasi. Karena ini loh ada kompetitor baru, kita harus hati-hati nih. Oke, mungkin itu untuk melengkapi. Kemudian yang berikutnya yang poin E. Oke, di sini di meeting yang terakhir di perusahaan menetapkan bahwa dia akan dia menetapkan bahwa untuk ROA-nya itu di sini ditetapkan 25% ya. Nah, dia pengen tahu berapa unit yang perlu dijual untuk memenuhi tujuan tadi. Jadi ditargetkan ROA-nya tuh 25%. Nah, kemudian si manajer perlu tahu berapa unit yang harus dijual supaya bisa mencapai tujuan itu. Nah, di saat nanti dia sudah menetapkan penjualan ininya per unitnya harus berapa, maksudnya penjualan untuk unitnya itu berapa, dia akan berkaitan dengan promosi. Jadi keputusan untuk penjualan unit yang akan dijual itu berapa itu berpengaruh terhadap promosi yang akan dilakukan gitu. Dan nah untuk nanti mencapai itu dia perlu tahu berapa harga jual ya, dia perlu tahu berapa harga jual yang akan ditargetkan ya, jadi harga jual yang diharapkan, dan biaya-biaya yang diperlukan itu kira-kira berapa, intinya seperti itu. Jadi mereka sudah menetapkan tujuan, ROA-nya 25% gitu. Nah, untuk mencapai itu, manajer perlu tahu ya berapa yang harus dia jual ya untuk memenuhi tujuan tersebut gitu. Jadi karena untuk jika nanti dia sudah tahu berapa kira-kira estimasi unitnya, mereka perlu berkaitan dengan seperti promosi, kemudian biaya-biaya berkaitan dengan ini, yang lainnya seperti apa gitu ya. Nah, itu dia harus menetapkan itu. Oke, yang poin E kira-kira bagaimana nih? Izin menjawab, Ibu. Oke, monggo. Menurut saya itu masuk ke perencanaan. Oke, perencanaan ya Mbak Vidya? Iya, karena kan kita harus dulu HPP atau harga jual per unitnya berapa, untuk bisa melakukan promosi gitu kan Bu, supaya target 25% laba penjualan kita itu bisa terpenuhi gitu Bu. Iya. Oke. Setuju teman-teman yang lain bahwa ini adalah masuk ke perencanaan, ataukah ada yang memiliki jawaban lain nih? Ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mbak Vidya? Iya, monggo. Oke, berarti tiga-tiganya masuk. Tadi kan Mbak Vidya menjelaskan dari perencanaan nih, karena mereka tadi sudah menetapkan harus tahu HPP-nya dulu berapa. Nah, kalau dari Mas Joko, kira-kira yang sudut pandang pengendaliannya yang seperti apa, pengambilan keputusannya yang bagaimana, Mas Joko? Oke, ya. Iya, berarti perlu evaluasi dulu gitu ya. Itu harus dievaluasi dulu supaya nanti bisa ditentukan
seperti apa gitu ya. Oke, ya. Oke, thank you Mas Joko. Berikutnya kita ke poin F. Ya, jadi tadi sudah dilengkapi oleh Mas Joko ya. Oke. Oke, jadi di sini Harrison Medical Clinic itu memberikan beberapa pelayanan medis gitu ya, intinya gitu. Nah, mungkin seharusnya Harrison Medical nih nggak menawarkan beragam pelayanan medis gitu, karena beberapa pelayanan yang ditawarkan tuh ternyata sulit untuk mendapatkan keuntungan. Nah, si manajer ini yang dia pribadi itu cenderung concern ke pelayanan mental health, jadi ke kesehatan jiwa ya, lebih ke kesehatan jiwa atau mental. Jadi kalau untuk rumah sakit jiwa apa ya istilahnya, jadi lebih ke mungkin seperti pelayanan psikiater, psikologi, mungkin seperti itu ya. Nah, itu tuh nggak menunjukkan profit sejak pertama kali itu dibuka, gitu ya. Nah, dia pengen tahu si manajer ini biaya-biaya apa aja yang bisa dihindari kalau dia menutup layanan servis tadi, gitu. Dia juga menginginkan penilaian ya atau assessment, jadi evaluasi untuk pelayanan-pelayanan lain yang mereka berikan gitu. Jadi beberapa pasien kita tuh mungkin atau konsumen kita itu memilih klinik kita karena kita memang menawarkan banyaknya beragam pelayanan medis gitu. Jadi serba salah ya, si Harrison Medical Clinic ini memiliki beragam pelayanan medis, mereka menawarkan gitu. Nah, tetapi dari beragam pelayanan medis yang mereka tawarkan, itu tuh ada beberapa yang nggak memberikan keuntungan gitu. Salah satunya si concernnya manajer itu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa. Jadi mungkin kalau bayangan saya nih, mereka misalkan membuka konsultasi psikiater atau misalkan psychologist gitu ya. Nah, itu tuh ternyata nggak menunjukkan adanya keuntungan sejak pertama kali klinik berkaitan khusus dengan kesehatan jiwa ini dibuka. Nah, dia mau nutup gitu ceritanya. Dia mau nutup, jadi dia ingin tahu kira-kira biaya apa aja nih yang bisa ditekan gitu ya kalau dia menutup jasa ini. Nah, tapi di satu sisi dia juga ingin tahu nanti dampaknya ke jasa lain seperti apa, karena dia itu merasa bahwa pasien-pasien yang datang atau konsumen yang datang itu karena mereka memang menawarkan banyaknya beragam pelayanan medis tadi gitu loh. Takutnya kan kalau nanti dia nutup malah mungkin konsumennya bisa turun ya, pasiennya yang datang bisa turun karena dia tuh di satu sisi bisa menarik konsumen karena oh klinik ini kok lengkap ya menawarkan berbagai macam layanan medis. Itu kurang lebih kasusnya seperti itu yang F. Monggo nih kira-kira masuknya kemana nih? Semuanya atau bagaimana? Monggo. Izin jawab Ibu. Yes, Mas Nurholis gimana? Kalau saya lebih masuk ke pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan Ibu. Berarti semua masuk di sini ya? Iya. Kenapa nih? Kalau saya analisis itu, kan awalnya itu kan klinik medis Horizon itu tidak menawarkan berbagai macam layanan medis, tapi karena ada satu yang maksudnya yang fokusnya bagus, maka dia ingin fokus ke itu, fokus ke yang layanannya yang menguntungkan bagus, gitu ya. Yang menguntungkan, yang labanya besar. Tapi di sisi lain
Manajer itu juga tidak ingin pasien-pasiennya itu juga apa ya Bu istilahnya ya, juga mulai maksudnya keluar tidak ke klinik lagi dengan adanya penutupan layanan medis yang lainnya seperti itu. Itu masuknya ke perencanaan. Terus untuk pengambilan keputusan butuh mungkin butuh apa ya istilahnya, butuh analisis yang harusnya tingkat tinggi agar nantinya pasien-pasien itu memiliki klinik yang layanannya bagus dan mungkin bisa dibuat layanannya itu bisa dibaguskan lagi, Bu. Jadi yang kayak entah mungkin diberikan marketing yang lebih menarik atau misalkan apa gitu ya, supaya yang mungkin yang inovasi, supaya yang tadinya mungkin nggak ada profit bisa dapat profit, mungkin gitu ya. Benar Ibu. Maksudnya Mas Nurkolis. Oke, ya. Yep. Jadi memang ini cukup kompleks ya untuk yang F, sama sih sebenarnya yang lain juga tadi juga cukup kompleks kasusnya. Jadi memang di sini dia otomatis melakukan evaluasi dari beragam layanan medis yang ditawarkan, kok yang mental health nih kok nggak menunjukkan keuntungan gitu ya. Biasanya kita kalau sebagai perusahaan kemudian ada satu yang tidak menguntungkan, satu segmen yang nggak menguntungkan tuh kemudian kita kan inginnya kayak menutup gitu ya, karena mungkin biayanya kesedot juga nih dengan kita membuka layanan medis seperti ini. Misalkan harus bayar dokternya, ya, misalkan harus bayar psikiaternya, padahal mungkin yang konsultasi sedikit. Jadinya kan di satu sisi kesannya seperti merugikan gitu, karena kita harus tetap bayar dokter karena mereka datang praktek gitu ya, tetapi pasiennya nggak ada. Nah itu mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah si manajer nih ada keinginan untuk menutup, tetapi sebelum dia memutuskan itu, dia kepingin tahu kira-kira biaya apa aja toh yang bisa dia tekan dengan dia menutup bisnis ini atau layanan medis kesehatan mental ini, ataukah ternyata dia tetap masih lebih untung kalau tetap dibuka. Ya, jadi sebenarnya ini fokusnya di pengambilan keputusan. Tetapi untuk nanti mengambil keputusan ini, dia harus melakukan evaluasi, gitu ya. Dan nanti setelah mengambil keputusan, dia kemudian memplanning untuk berikutnya apakah dia akan menutup atau tidak. Jadi memang pengambilan keputusan itu susah ya, kita mau ini hanya butuh evaluasi aja, enggak juga. Karena pengambilan keputusan ini yang namanya kita memilih dari beragam alternatif yang ada, itu kan memang kita harus melakukan evaluasi dan untuk nanti tindak lanjutnya kita harus planning gitu ya. Jadi tapi untuk fokusnya ini di pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan. Cuma memang pengambilan keputusan tadi itu memang mengkaitkan atau menjembatani antara evaluasi dengan perencanaan. Oke, mungkin itu untuk dari 6 kasus yang ada yang kemarin sudah kita bahas semua, maka kita mungkin sedikit membahas malam hari ini dari materi yang tadi sudah saya berikan, yaitu mengenai perilaku biaya. Saya mungkin nggak akan menerangkan semua ya. Oke, saya share screen dulu. Tadi udah saya upload di general, jadi teman-teman nanti bisa download. Oke, jadi walaupun kita di akuntansi manajemen ini memang berkaitan erat dengan konsep biaya, jadi konsep dan perilaku biaya, maka mau nggak mau kita memang harus membahas konsep biaya ini ya. Jadi mau masuk ke akuntansi biaya.
Oke. Ya, jadi konsep biaya ini, jadi kita bisa mengatakan bahwa biaya itu bisa berbeda untuk tujuan yang berbeda. Gitu ya. Jadi volatile. Volatile itu apa ya istilahnya? Aduh bahasanya apa sih? Volatile itu jadi dia bisa tadi untuk biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda gitu ya. Di sini yang dimaksudkan dengan tujuan berbeda ini ya menunjukkan keputusan yang akan diambil oleh manajemen gitu ya. Berbeda keputusan ya maka akan berbeda pula klasifikasi biaya yang digunakan. Kemudian secara umum ya, secara umum kita itu membedakan menjadi dua besar. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung ya. Untuk kemudahan dalam menelusur biaya. Jadi kita biasanya membagi dua besar. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri ke objek biaya. Nah, biaya langsung ini nanti biasanya paling gampang itu kalau kita menelusur ke harga pokok biaya ya, atau harga pokok produksi itu biasanya kita mengenal nanti ada yang namanya kalau biaya langsung itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead pabrik ya kalau yang langsung dan tidak langsung. Nah, itu nanti kita akan menyinggung sampai ke sana. Nah, untuk keakuratan pembebanan biaya tidak langsung ya, tadi kan kita membaginya dua besar, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung tuh kita biasanya menelusurnya lebih mudah. Kalau biaya tidak langsung itu agak susah ya. Nah, untuk pembebanan biaya tidak langsung itu biasanya tergantung pada dasar alokasi yang digunakan. Dan keakuratan dasar alokasi tergantung pada keakuratan pemilihan driver biayanya. Ya, seperti itu. Cost driver itu apa? Cost driver itu adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya biaya. Ya. Nah, kalau tadi berdasarkan kemudahan dalam penelusuran. Jadi bisa biaya langsung, bisa biaya tidak langsung. Kalau kita melihat dari fungsi-fungsi organisasi, ya maka ada 3 biaya besar. Ada biaya produksi, kemudian ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum. Biasanya kalau di akuntansi itu kita mengistilahkannya ada yang namanya beban operasional, kemudian ada beban penjualan, ada beban administrasi umum biasanya seperti itu. Nah, untuk biaya produksi ini apa? Jadi semua biaya yang ini melekat pada fungsi produksi. Ya, jadi bisa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kalau biaya pemasaran ini adalah semua biaya yang terjadi berkaitan dengan fungsi pemasaran. Jadi seperti gaji karyawan pemasaran, kemudian iklan gitu ya, itu biasanya masuk ke kategori beban pemasaran. Kemudian ada yang namanya beban administrasi dan umum, itu biasanya berhubungan dengan non pemasaran. Jadi gaji karyawan, ada nih gaji karyawan, tapi itu gaji karyawan non tenaga penjualan. Ya, contohnya seperti itu. Padahal tadi di beban pemasaran kan juga ada gaji nih. Tapi yang melekat di biaya pemasaran itu biasanya adalah memang khusus untuk tenaga marketing. Ya, sedangkan yang masuk ke kategori administrasi dan umum itu memang biasanya adalah gaji karyawan non marketing gitu. Jadi
teman-teman jangan sampai bingung, loh kok ada 2 gaji? Bukan ya, bukan masalah 2 gaji, tapi ini sesuai fungsinya. Jadi yang tenaga pemasaran itu biasanya mereka masuk ke beban pemasaran, yang non pemasaran itu biasanya untuk gajinya memang masuk ke beban administrasi dan umum. Kemudian juga bisa beban penyusutan, kemudian beban lain misalkan seperti apa namanya, fee apa misalkan dari audit atau jasa apa itu bisa masuk ke administrasi dan umum ya, di luar beban gaji karyawan dan penyusutan. Oke, kemudian apa namanya, konsep pemisahan antara beban produksi tadi dengan beban pemasaran, kemudian beban administrasi umum ini biasanya memang ditujukan untuk pelaporan kepada pihak luar ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa memang biasanya terjadi pemisahan seperti ini itu memang cenderung untuk fokus ke penyusunan terhadap pihak eksternal ya. Nah, kalau kita melihat dari perilaku biayanya, nah ini kita ada yang namanya fixed cost dan variable cost ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi kalau biaya tetap itu adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver. Ya. Contohnya adalah beban penyusutan mesin dengan metode garis lurus contohnya. Jadi semisal teman-teman nih ada mesin gitu ya. Nah, mesin ini disusutkan dengan metode garis lurus. Jadi kalau garis lurus itu kan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Jadi misalkan ketemu nih, anggap biaya penyusutannya 10 ya, Rp10 nih anggap gitu. Maka mau mesin itu kita nyalakan setiap hari 24 jam per hari per kali 7 hari dalam seminggu, ya biaya penyusutan per bulannya tadi tetap 10 gitu. Mau dia dinyalakan 24 jam, mau dinyalakan 20 jam, mau dinyalakan cuma 8 jam, ya biaya penyusunannya tetap 10 gitu ya. Berarti dia nggak pengaruh dengan aktivitas jam mesinnya tadi gitu. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap. Jadi biaya tetap itu tadi ya, jadi biayanya itu yang tidak terpengaruh oleh perubahan output drivernya. Ya, contoh tadi mesin kita hitung pakai garis lurus, ketemu tiap bulannya itu biaya penyusutan 10. Mesin ini mau dinyalakan 24 jam sehari, mau cuma 8 jam, mau cuma 10 jam, ya beban penyusutannya tetap cuma 10 gitu. Kecuali nanti semisal teman-teman menggunakannya tidak metode garis lurus, maka akan berbeda. Contoh, jika menggunakan metode jam kerja. Nah, kalau metode jam kerja sangat mempengaruhi nih, mesin ini bekerjanya berapa jam dalam sehari gitu. Tapi kalau dari konteks yang di sini, kalau kita untuk pemahaman, jadi misalkan tadi ya, mesin itu kita hitung pakai garis lurus, kemudian kita anggap aja tadi ketemu angkanya 10. Nah, kalau kita pakai konsep penyusutan garis lurus, tadi mesinnya mau dinyalakan terus, mau habis produksi mati, jadi misalkan sore mati, karyawannya pulang ke rumah, ya tetap aja dia 10. Nah, maka kalau dalam konteks seperti ini namanya biaya tetap. Gitu. Karena apa? Biayanya nggak berubah. Gitu. Dia nggak ikut berubah dengan mesin mau dinyalakan sampai jam 4 sore,
mesin mau dinyalakan full 24 jam, dia tetap nggak berubah. Itu namanya biaya tetap, gitu ya. Kalau biaya variabel, itu biaya yang totalnya berubah secara proporsional, gitu, dengan perubahan output drivernya. Gitu. Sedangkan biaya per unitnya tetap pada batas tertentu. Oke, contohnya biaya fotokopi nih kalau yang di sini yang dicontohkan. Jadi semakin lembarnya banyak yang kita fotokopi, maka makin banyak yang kita keluarkan. Jadi kan dia mengikuti nih jumlahnya. Gitu. Kalau yang tadi tetap, yang tadi contoh pertama, mau dipakai berapa jam pun, ya penyusutannya tetap 10 gitu. Tapi kalau yang kedua tadi, contohnya kalau saya makin banyak fotokopi, ya biayanya mengikuti semakin banyak gitu, semakin gede. Nah, gitu ya. Jadi contohnya membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi kalau biaya tetap tuh dia tetap nggak dipengaruhi dengan outputnya. Tapi kalau biaya variabel dia akan mengikuti ya, jadi proporsional. Yang tadi saya katakan volatile tadi itu. Jadi dia ngikutin outputnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya biaya semi variabel. Ya, jadi tadi ada biaya tetap atau kita istilahnya fixed cost, kemudian ada biaya variabel atau kita nyebutnya variable cost. Nah, ada yang semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini biaya yang totalnya berubah setelah tidak proporsional dengan perubahan output driver. Ya, jadi jadi dia berubah tapi nggak proporsional dengan outputnya dengan output yang dihasilkan gitu. Nah, contohnya misalkan di sini adalah beban listrik dengan sistem abonemen dan KWH atau yang pasca bayar. Ya, contohnya itu. Nah, tujuan klasifikasi ini untuk apa? Memang penting untuk apa? Tadi mengklasifikasikan antara biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel itu penting untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, apa sih itu objek biaya? Ya, jadi objek biaya itu adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Ya, jadi segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Jadi paling gampang ya produk yang kita hasilkan, jasa yang kita hasilkan, ya proyek yang dilakukan, kemudian pelanggan, pemasok, ya aktivitas, departemen, program. Nah, itu namanya objek biaya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan dari yang kita lakukan itu dapat diukur dan dihitung biayanya. Itu menjadi objek biaya. Nah, ini di sini contohnya ada produk semen, ya. Jadi ada pabrik semen, dia memproduksi semen, ya. Kemudian di sini semisal ada jasa, itu jasa penerbangan dari Padang Jakarta. Kemudian proyeknya itu adalah pembangunan Bandara Internasional Minangkabau, ya. Pelanggannya nanti siapa? Pemegang gold card-nya BNI. Kemudian nanti ada fasilitas ya, minuman ringan dengan Coca-Cola yang dijual oleh PT Coca-Cola. Kemudian aktivitasnya ada pengecekan bahan baku yang diterima. Departemennya nanti departemen produksi, programnya program. Nah, apa nih misalkan atletik Universitas Andalas Padang. Nah, maka produk, kemudian jasa yang diberikan, proyek, pelanggan, merek, aktivitas, departemen, program ini merupakan objek biaya, ya. Yang kalau kita telusur itu kita bisa hitung berapa biayanya, gitu. Nah, di sini
Ya, hubungan biaya langsung dengan biaya tidak langsung, ya, dengan objek biaya. Jadi semisal di sini untuk semen, ya. Jadi di sini produknya adalah semen, maka untuk memproduksi semen ini kita pasti ada biaya yang melekat, gitu ya. Pasti ada biaya yang melekat untuk perusahaan bisa memproduksi semen. Nah, biayanya apa saja? Nah, biaya apa saja itu bisa kita bagi menjadi 2. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Contohnya begitu. Oke. Bu, izin bertanya. Ya, oke. Gimana Pak? Mas. Berubah nggak ya PPT-nya? Jangan-jangan saya nerangin PPT-nya nggak jalan nih? Berubah, Jalan, Bu. Oh, oke, untung. Ya, gimana? Saya ada pertanyaan, Bu. Untuk kan perusahaan ada kekurangan modal, mungkin minjam seperti itu ya, Bu. Ada di situ kan ada beban bunga atau biaya. Terus yang itu beban bunga atau biaya bunga masuk ke klasifikasi biaya yang mana? Terus apakah beban bunga itu mempengaruhi dalam kita menentukan harga penjualan seperti itu, Bu? Terima kasih. Iya. Oke, kalau biaya bunga, jadi misalkan untuk memproduksi sesuatu kita harus melakukan pinjaman. Jadi misalkan kita pinjaman ke bank ya, maka untuk ke produknya sendiri, biaya bunganya tidak terkena untuk ke produknya. Tetapi untuk penetapan harga jualnya nanti, itu biasanya kita sudah memperhitungkan bunganya, Pak. Jadi, Mas, sorry. Jadi tadi contohnya ya, untuk misalkan memproduksi suatu produk baru, perusahaan melakukan pinjaman bank, ya, semisal seperti itu, dia meminjam selama 5 tahun misalkan. Kemudian muncullah selama pinjaman tadi, dengan pinjaman bank tadi muncullah beban bunga. Maka untuk produksinya sendiri yang akan diproduksi itu memang melekat harga pokok produksi itu ada. Tetapi beban bunga ini tidak masuk ke biaya langsungnya, itu dia tidak masuk ke situ. Tetapi pada saat nanti harga pokok produksi sudah kita hitung, dan kemudian nantinya kita menentukan harga jualnya berapa, biasanya nanti ada ini ya, ditetapkan nanti ingin margin berapa persen, gitu ya, maka disitulah biasanya kemudian kita menghitung berkaitan dengan bunga. Tapi kalau di harga pokok produksinya sendiri itu tidak masuk, Mas. Tadi sorry yang bertanya. Ya baik, Bu. Berarti untuk beban bunga sendiri tidak Mas Asis. HPP ya? Iya, jadi yang tetap dimasuk ke HPP-nya itu yang biaya langsung yang melekat. Jadi seperti bahan baku, kemudian tenaga kerjanya, kemudian BOP-nya ya. Tetapi untuk itu langsung ketemu harga pokok produksi, tetapi beban bunganya nggak masuk ke situ. Pada saat nanti kemudian sudah ketemu HPP berapa, dia kemudian menentukan harga jual, beda ya. Nah itu maka barulah biasanya kita mempertimbangkan berkaitan dengan bunga tadi. Itu Mas Asis yang bisa saya jelaskan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, jadi ini ya untuk tadi biaya langsung dan tidak langsungnya. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian ini contoh-contoh aja. Jadi kalau misalkan untuk berkaitan dengan divisi pengantongan semen, nah apa nih yang terkena? Jadi misalkan kantong semennya, kemudian tenaga kerja langsung yang ngepak semen gitu. Ya, kemudian kalau yang tidak langsung ini misalkan penyusutan gedung, pabrik, dan beban listriknya. Kurang lebih di sini. Nah, apa sih itu akuntansi biaya? Jadi akuntansi biaya di sini didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, ya, kemudian proses definisi, kemudian pengukuran,
pelaporan dan analisis unsur biaya. Ya, unsur biayanya apa? Ya tadi yang biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan tadi untuk menghasilkan sebuah produk. Ini kurang lebihnya seperti ini. Oke. Bisa enggak? Nah, ini. Oke, nah, kemudian ini hubungannya antara akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ya, jadi baik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini memerlukan akuntansi biaya ya, karena di sini kita memerlukan informasi biaya per unit di sini. Jadi memang saling berkaitan ya, walaupun kemarin sudah kita bahas ya apa perbedaan dari yang namanya akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Tetapi memang pada dasarnya kita tidak bisa kemudian murni memisahkan karena semuanya memang saling berkaitan. Ya. Oke, ini mungkin nggak usah kalau yang ini kemarin sudah ada yang sudah saya bahas. Oke, ya mungkin kurang lebih ini yang mengenai perilaku biaya. Nanti akan saya berikan contoh-contoh ini ya. Latihan seperti tadi untuk teman-teman nanti mencoba mengklasifikasikan apakah ini variabel cost atau biaya variabel, apakah ini semi variabel ataukah ini biaya tetap gitu ya. Nanti akan saya upload di Teams teman-teman, kemudian nanti saya buatkan seperti assignment seperti itu. Nanti kalau saya sudah buatin assignment-nya akan muncul di teman-teman sekalian. Nah, nanti teman-teman tinggal mengerjakan, kemudian mengupload assignment itu besok minggu depan ya, kita bahas. Ya, jadi nanti akan saya buat seperti sama kayak tadi ada ilustrasi, kemudian nanti teman-teman mencoba mengklasifikasikan, oh ini masuknya ke biaya tetap nih, oh ini masuknya ke biaya variabel nih, ini masuknya ke biaya semi variabel misalkan seperti itu. Nanti ditunggu aja assignment-nya nanti saya upload, nanti di teman-teman itu akan muncul seperti assignment seperti itu. Mungkin gitu ya. Kalau kita nggak latihan tuh kadang kayak susah membayangkan gitu. Kayak apa aja. Itu mungkin teman-teman, monggo ada yang mau disampaikan nih sebelum kita akhiri. Yes, Mas Nurkolis. Izin bertanya. Ini ada satu bagi saya akun akuntansi yang membuat saya sampai sekarang itu masih belum ketemu jawabannya, Bu, mengenai biaya apa ya ini? Mudah-mudahan saya bisa menemukan jawabannya ya, Mas Nurkolis ya. Bu, soalnya ada yang menyatakan entertain itu masuk ke biaya pemasaran, sedangkan di sisi lain biaya entertain itu ada yang mengatakan masuk ke biaya lain-lain. Anggaplah gini, Bu. Ilustrasinya, saya itu bekerja di salah satu kantor pemasaran asuransi. Anggaplah di BNI lain. Saya mau menawarkan asuransi ke Ibu dengan asumsinya saya Ibu ngajak dinner Ibu dan keluarganya itu menimbulkan biaya juga. Setelah itu pakai uang saya sendiri dan nanti bisa dirembes dengan adanya kwitansi. Nah itu buat finance-nya itu masuknya itu biaya apa ya, Bu ya? Itu yang saya masih bingung, Bu. Iya. Biasanya memang kalau untuk pembebanan biaya ini kita telusur sesuai dengan ini ya, drivernya tadi ya. Jadi istilahnya, kalau memang entertainment cost itu dalam artian untuk mendapatkan nasabah ya, dan itu memang biasanya harusnya masuk ke beban pemasaran. Dalam konteks di sini untuk mencari nasabah ya, untuk mencari nasabah baru gitu. Tetapi memang ada yang kemudian jika itu dalam artian memaintain nasabah-nasabah yang lama,
itu memang tidak dimasukkan ke beban pemasaran. Ada yang seperti itu. Jadi mereka biasanya kadang mengkategorikan yang dimasukkan ke beban pemasaran itu adalah untuk, kalau dalam konteks Mas Nurkolis ya di BNI Live itu adalah berarti untuk penambahan nasabah baru. Sedangkan misalkan ada pelayanan atau fasilitas untuk nasabah lama, mereka tidak memasukkan ke beban pemasaran, itu bisa. Tetapi biasanya harusnya kalau itu dalam tujuan untuk nasabah baru, ya itu harusnya masuknya di pemasaran, gitu. Karena memang kadang gini, kalau semua dimasukkan ke beban pemasaran kan seringkali juga kalau pas dievaluasi kemudian beban pemasarannya terlalu tinggi, padahal mungkin targetnya tidak tercapai, itu kan biasanya juga menjadi suatu problem tuh. Nah, biasanya memang akhirnya ada yang seperti itu, memisahkan. Selama tujuannya untuk menambah nasabah baru, jadi betul-betul dari yang tadinya belum nasabah menjadi nasabah, itu masuk ke pemasaran, biaya pemasaran. Gitu. Biasanya ada yang seperti itu juga, Mas Nurkolis. Setahu saya ya dari yang di lapangan biasanya ada yang seperti itu. Jadi kalau untuk dalam konteks nasabah baru itu dia masuk ke pemasaran, oke, karena untuk menambah nasabah yang tadinya belum nasabah menjadi nasabah nih, sehingga kita harus entertain dalam artian kan harus ada pengawalan dulu, maksudnya pengawalan bukan ada perkenalan dan segala macam, sehingga nantinya nasabah ini masuk menjadi nasabahnya kita nih, kan gitu. Itu bisa masuk ke pemasaran. Tetapi kalau misalkan sampai ada nasabah lama yang itu memang ada fasilitas tertentu atau apa, nah itu biasanya tidak dimasukkan ke pemasaran. Biasanya seperti itu, gitu. Baik, Ibu, siap, Ibu. Iya. Sama-sama. Tadi kayaknya ada Mbak Ika juga ya? Atau saya salah lihat kan tadi? Iya, tadi saya, Bu. Gimana Mbak? Perihal tugasnya itu tenggatnya kapan, Bu? Malam ini ataukah minggu depan? Oh enggak, nanti minggu depan aja. Jadi untuk assignment-nya ini untuk minggu depan, nanti biasanya upload-nya sebelum kita kuliah. Jadi kalau kita kuliah jam 8, berarti nanti maksimal upload jam 8. Jadi kalau bisa ya sebelum jam 8 sudah di-upload. Seperti itu. Jadi biasanya sebelum perkuliahan. Gitu Mbak Ika. Oke, terima kasih, Bu. Iya, oke. Oke, sebelum kita akhiri nih teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup, saya akhiri sekian. Halo, ya? Oh, oke. Ya, kalau cukup kita akhiri sekian dulu teman-teman ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Selamat malam, Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih semua. Ibu Dian.